Hadis 447 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anin na'li atau na'i. Bahwasanya Nabi SAW melarang publikasi atau mengumumkan kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 5 nomor 385 dan juga nomor 406 serta Imam Tirmidzi di jilid 3 nomor 313. Nabi SAW dalam hadis ini, dalam riwayat ini dikatakan melarang mengiklankan, artinya secara khusus. Ya seperti sering orang diiklankan di koran, diiklankan di mana-mana. Artinya orang yang terdekat tahu itu sudah umum. Tapi kalau diiklankan sampai orang tidak tahu pun akhirnya mengetahui kematiannya, ini tidak pernah ada anjuran. Bahkan Nabi SAW melarang bagi seorang muslim. Melarang bagi seorang muslim. Sebagian ulama mengatakan kalau dia memang punya kedudukan di sisi umat Islam, maka ada celah membolehkannya. Karena waktu Nabi SAW meninggal, para sahabat menyampaikan satu sama yang lain. Waktu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali meninggal, disampaikan, gitu kan. Maka ini masih ada celah, berarti dibolehkannya kalau dia memang punya kedudukan yang butuh umat tahu. Kalau umat tidak tahu maka jadi masalah. Seorang raja, presiden mungkin perlu disampaikan. Tapi kalau semua orang pada saat mati, masukkan iklan di koran, semua disebar sana sini, ini tidak termasuk dalam anjuran Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya kalau orang sekitarnya yang tahu, masih ada celah dibolehkan, tapi kalau umum maka tidak dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan diantara hikmahnya agar jangan sampai ada musuh dia kemudian mendoakan dia keburukan. Karena ada musuhnya tidak suka sama dia lalu mendoakan keburukan. Kata Nabi SAW waktu pernah ada jenazah lewat, lalu para sahabat mengatakan, oh si fulan ini orang baik, begini dan begitu, disebut kebaikan-kebaikannya. Kata Nabi SAW, wajabat, diterima apa yang kalian bilang itu. Lewat lagi jenazah yang lain, para sahabat mengatakan, ini orang buruk nih waktu hidup begini dan begitu. Maka kata Nabi SAW, wajabat, Allah telah kabulkan. Sesungguhnya kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dan jangan pernah sebutkan kecuali kebaikan jenazah kalian. Karena mereka telah menuju kepada Tuhan mereka. Dan itu yang dikhawatirkan, jangan sampai nanti ada musuh kita lalu dia mengatakan, kapok nih, syukur dia mati. Mudah-mudahan tanpa disiksa di kuburan, kan jadi masalah. Kecuali antum Masya Allah orang yang bersih sekali ya. Atau memang tadi saya bilang tokoh masyarakat yang butuh untuk dipublikasikan. Bagaimana hukum mengumumkan kematian seseorang di masjid? Ya, bagaimana hukumnya ketika ada orang meninggal kemudian diumumkan di masjid ya pakai speaker. Nah ini yang terjadi di masyarakat ya. Jadi ketika ada seorang meninggal itu diumumkan di masjid. Nah ini bagaimana hukumnya? Hukumnya jumhur ulama mengatakan justru disunahkan, ya dianjurkan bagi orang yang meninggal itu diumumkan ya di masjid atau di mana diumumkan agar orang-orang datang untuk mensolatinya ya. Ini seperti dikatakan oleh Imam An-Nawawi ya dalam kitab beliau Al-Adhkar. Qala al-ulama al-muhaqqiqun ya, berkata para ulama ahli tahqiq wal aktsarun min ashabina, dan banyak dari ulama-ulama kita, ulama Syafi'iyah wa ghairihim dan selain mereka, yustahabbu i'lamu ahlil mayyiti wa qarabatihi wa asdiqaihi ya. Itu disunahkan bagi ahli mayit ya, keluarga mayit itu untuk mengumumkan kematian mayit, begitu juga saudara-saudaranya dan teman-temannya ya. Jadi mengumumkan di masjid dengan speaker ya, orang yang sudah meninggal itu dianjurkan ya, menurut mayoritas para ulama. Alasannya apa ya? Ada dua dalil, dua hadis yang menjadi dasar hukum dari pendapat ini ya. Yang pertama adalah hadis dari riwayat Bukhari dari Abi Hurairah. Dia berkata, anna rajulan aswad ya, ada seorang lelaki yang hitam ya, aw imra'atan as-sauda, atau wanita yang hitam. Jadi ini
masih ragu ya apakah wanita atau laki-laki, pokoknya hitam ya. Kana yakumul masjidah. Nah, orang ini ya, sebagian dari itu wanita. Nah, wanita ini itu selalu menyapu masjid Nabi Muhammad SAW. Famata. Nah, kemudian suatu hari meninggal ya, dikubur. Nah, Rasulullah merasa kehilangan. Fasa'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anhu. Nah, kemudian Rasulullah bertanya tentang dirinya ya. Biasanya ada menyapu, sekarang kok tidak ada. Kemana dia? Ya. Faqalu, maka para sahabat menjawab, mat ya. Ya Rasulullah sudah meninggal. Apa kata Rasulullah SAW? Afala kuntum adantumuni bih ya. Kenapa kalian tidak memberitahu aku tentangnya ya. Kenapa ketika dia meninggal kalian tidak memberitahu saya? Nah, ini menunjukkan bolehnya mengumumkan ya kematian seseorang ya. Karena hadis ini, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah itu memerintahkan sahabatnya, kenapa kalian tidak memberitahu saya tentang kematiannya? Seperti itu. Kemudian ada hadis kedua ya, sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja Negus ya, Raja Najasyi dari Habasyah fil yaumil ladzi mata fihi, di hari meninggalnya Raja Najasyi ya. Wa kharaja bihim ilal musalla, kemudian Rasulullah bersama para sahabat ke musalla ya untuk salat. Fasapa bihim, kemudian merapihkan shaf barisan, kemudian wa kabbar alaihi arba takbirat, kemudian salat jenazah ya 4 takbir, salat ghaib. Nah, ini kan Rasulullah sendiri ya yang mengumumkan kematian Raja Najasyi atau Raja Negus dari Habasyah. Nah, ini dua hadis ini menunjukkan bolehnya untuk mengumumkan kematian ya, tapi dengan syarat ya. Maksud mengumumkan itu adalah untuk orang-orang tahu sehingga nanti itu sholat ya, sholat jenazah kepada mayit. Nah, ini pendapat jumhur ulama, mudah-mudahan bisa menjawab. Allah.